Jadi yang pertama saya menyampaikan kepada teman-teman media, ya, dari kemarin kita sudah menyaksikan dan mendengarkan sendiri putusan pra peradilan yang telah dibacakan Hakim Tunggal dari dari Pengadilan Negeri Manado, dan beliau sudah menyampaikan menolak untuk gugatan pra peradilan yang dilayangkan oleh pengacara tersangka atas nama AGK yang saat ini sedang menjalani proses terkait masalah kasus tindak pidana korupsi dana hibah Gemim. Dan di sini saya menyampaikan bahwa terkait pra peradilan itu adalah hak semua tersangka, keluarga tersangka maupun pengacaranya. Ini sebagai salah satu kontrol untuk profesionalisme kinerja penyidik. Karena sesuai dengan pasal 77 KUHP dan hasil putusan MK, di dalam objek pra peradilan itu ada beberapa yang dilakukan menjadi salah satu objeknya, yaitu pertama adalah sah tidaknya penangkapan dan penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan ataupun penuntutan, rehabilitasi dan ganti rugi, sah tidaknya masalah penggeledahan, dan sah tidaknya pada penyitaan. Nah, kemarin kita menyaksikan sendiri bahwa pra peradilan yang diajukan oleh pengacara dari tersangka AGK itu mempermasalahkan terkait masalah sah atau tidaknya penetapan tersangka. Dan itu semua sudah disampaikan oleh penyidik maupun sudah dibantah kami selaku permohon dari pra peradilan, dan sudah dibacakan oleh hakim menolak semua pengajuan gugatan pra peradilan dari pemohon. Nah, di sini juga kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa dengan adanya putusan pra peradilan ini juga tidak mengurangi kami dalam hal proses penyidikan. Kami akan terus melanjutkan proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang sedang kami tangani, terutama masalah tindak pidana hibah Gemim dari 5 tersangka yang ada. Dan kami terbuka, transparan, dan nanti juga biarkan seluruh masyarakat mengetahui. Di sini kita sudah mengungkap fakta-fakta penyidikan, dan nanti mudah-mudahan kami dalam saat ini sedang melengkapi berkas perkara yang sudah kita kirimkan pertama, yaitu ada P19, artinya berkas perkara itu masih perlu untuk dilengkapi kembali. Oleh sebab itu kami sedang maraton untuk melengkapi berkas perkara, dan kami mohon bantuan dan dukungan dari rekan-rekan dan masyarakat semua. Semoga kami dapat melaksanakan tugasnya penyidikan dengan lebih profesional dan lebih baik lagi. Pak, nah untuk kelanjutan. Ya, kalau untuk saksi-saksi untuk kelengkapan di P19 memang ada beberapa saksi, bukan hanya saksi yang ditambahkan, tapi juga ada saksi ahli untuk ditambahkan terkait masalah pernyataan-pernyataan hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan. Ini untuk menambah keyakinan hakim pada saat nanti di persidangan. Terakhir Pak, untuk status kelima tersangka yang ditahan, mereka keadaan sekarang di dalam ruangan biar masyarakat kita tahu sehat walafiat atau? Ya, saat ini kondisi dari kelima tersangka dalam keadaan sehat walafiat, dan kami dari penyidik maupun dari Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sulawesi Utara selalu melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kesehatan masing-masing para tersangka, dan kami yakinkan bahwa kami menjamin terhadap pelindungan terhadap mereka supaya mereka dalam hal kewenangan kita, masih dalam kekuasaan kita, ini harus dilindungi. Itu amanah dari undang-undang, baik itu kesehatannya, keselamatannya, ya itu menjadi tanggung jawab kami. Jadi sekali lagi kepada masyarakat bahwa kita sangat mendukung dan sangat menjunjung tinggi terkait hak asasi manusia. Tersangka pun mempunyai hak asasi, jadi itu harus kita lindungi. Jadi kita yakinkan kepada masyarakat tetap menjadi masyarakat kita yang harus kita lindungi. Oke, itu saja. Terima kasih Pak.